Halo teman-teman pejuang P3K 2024, kita lanjut ke latihan soal berikutnya yaitu soal sosial kultural P3K atau sering dengar juga sebagai sosiokultural P3K dengan submateri khusus yaitu kemampuan berhubungan sosial. Soal ini disiapkan untuk para guru, nakes, dan tenaga teknis sesuai kisi-kisi terbaru Kepmenpan RB nomor 347 tahun 2024. Kembali kita ingat bahwa ada 4 submateri atau 4 kisi-kisi untuk sosial kultural, yaitu kepekaan terhadap keberagaman, kemampuan berhubungan sosial, kepekaan terhadap pentingnya persatuan, dan empati. Kita fokus pada yang kedua yaitu kemampuan berhubungan sosial. Jangan lupa subscribe video ini, like dan subscribe video ini. Soal pertama, saat menghadiri acara masyarakat, saya menyadari adanya konflik kecil antara dua kelompok warga. Apa yang sebaiknya saya lakukan? A. Menjadi penengah dengan mendengarkan kedua belah pihak. B. Membiarkan mereka menyelesaikan masalahnya sendiri. C. Memihak pada kelompok yang saya kenal baik. D. Melaporkan masalah tersebut ke pihak berwenang. Yuk teman-teman, jawaban yang terbaik 4 poin ada di opsi yang mana? Ya, 4 poin ada di opsi A. Menjadi penengah dengan mendengarkan kedua belah pihak. Pembahasannya, jawaban yang tepat adalah A. Menjadi penengah, membantu menciptakan suasana harmonis dan menunjukkan kemampuan sosial yang baik. Nah, ini kita dituntut untuk membangun jaringan sosial atau menciptakan hubungan sosial yang baik. Maka ketika terjadi konflik-konflik atau konflik kecil di sini dicontohkan, maka kita bisa menjadi penengah ya atau mediator teman-teman untuk mendengarkan kedua belah pihak, kemudian mencari solusi bersama. Ini opsi terbaiknya. 3 poin ada di D. Melaporkan masalah tersebut ke pihak berwenang. Ini bisa saja dilakukan tetapi kurang menunjukkan yang namanya proaktif. Nah, proaktifnya itu di A. Proaktif adalah bagaimana kita melibatkan diri di dalam suatu masalah, aktif memberikan solusi-solusi. Itu yang disebut sebagai proaktif ya, ikut terlibat atau mau melibatkan diri. Nah, yang C, 2 poin memihak pada kelompok yang saya kenal lebih baik, ini terkesan berat sebelah. Dan yang terakhir B, 1 poin membiarkan mereka menyelesaikan masalahnya sendiri. Opsi jawaban membiarkan, menghindari, mengabaikan ini kalau bisa tidak usah dipilih karena dia poinnya paling kecil teman-teman. Lanjut ke soal berikutnya. Seorang warga baru pindah ke lingkungan saya dan terlihat kesulitan beradaptasi. Apa langkah terbaik yang bisa saya lakukan? A. Menyambutnya dengan ramah dan menawarkan bantuan jika diperlukan. B. Menunggu mereka beradaptasi dengan sendirinya karena merupakan bentuk adaptasi alamiah dan natural. C. Menghindari interaksi agar tidak mengganggu mereka karena saya khawatir akan mengganggunya. D. Mengajak warga tersebut untuk menanyakan kepadanya kenapa tidak mau berbaur. Ya teman-teman, masalah di dalam soal ini adalah ada warga baru yang kesulitan beradaptasi. Langkah terbaiknya kita lihat jawabannya, yaitu yang A. Menyambutnya dengan ramah dan menawarkan bantuan jika diperlukan. Ini yang paling penting teman-teman. Ketika ada orang yang kesulitan beradaptasi atau cenderung kaku, maka sambut dengan ramah sebagai bentuk penyambutan ya. Sikap welcome kita akan memberikan rasa kenyamanan yang pada akhirnya orang akan mudah beradaptasi di lingkungan barunya. Kemudian jika perlu tawarkan bantuan nih teman-teman. Menawarkan bantuan akan memberikan kesan bahwa kita orang yang membuka diri, bahwa kita orang yang mau membantu orang lain. Maka hal ini akan memudahkan terjadinya adaptasi di antara warga lama dengan warga baru. Kita lihat pembahasannya, jawaban yang tepat adalah A. Menyambut dengan ramah, mencerminkan kemampuan sosial yang baik, proaktif, dan membantu warga baru merasa diterima. Nah ini ya, jadi ada proaktifnya di sini, menyambut dengan ramah ya, dia mau tuh aktif melibatkan diri, aktif mencari solusi gitu ya, langsung dia. Nah, kemudian yang poin 3 di D, mengajak warga menanyakan kepada tidak berbaur. Ini juga proaktif, tetapi tidak langsung menuju kepada permasalahannya ya. Padahal kita bisa langsung ke warga tersebut dengan menyambutnya dengan ramah dan tawarkan bantuan agar orang tersebut bisa beradaptasi. Kalau mengajak warga kayaknya interogatif gitu ya teman-teman ya, terkesan menginterogasi gitu. Yang B, menunggu mereka beradaptasi dengan sendirinya karena merupakan bentuk adaptasi alamiah dan natural. Menunggu ini kurang proaktif ya, menunggu nggak mau menjemput bola nih dia.
C. Menghindari interaksi agar tidak mengganggu mereka karena saya khawatir akan mengganggu. Ya, menghindari interaksi berarti ya lebih terkesan mengabaikan ya, tidak mau proaktif gitu. Jawaban terbaik ada di A. Lanjut, dalam sebuah forum warga ada pendapat yang berbeda mengenai cara penyelesaian suatu masalah. Bagaimana saya menyikapi perbedaan pendapat ini? A. Mendengarkan semua pendapat dan mencari jalan tengah. B. Memihak pada pendapat yang saya anggap lebih baik. C. Membiarkan perdebatan berlangsung hingga ada yang menyerah. D. Mengusulkan agar keputusan ditunda sampai situasi tenang. Masalahnya apa? Dalam sebuah forum ada pendapat yang berbeda mengenai cara penyelesaian suatu masalah. Yuk teman-teman, jawaban terbaik ada di opsi yang A. Mendengarkan semua pendapat dan mencari jalan tengah. Dengerin dulu nih perbedaan pendapatnya ya. Kemudian dari situ bagaimana caranya kita mencari jalan tengah. Nah, agar tidak berat sebelah. Agar win-win solution di sini. Pembahasannya jawaban yang tepat adalah A. Mendengarkan semua pihak, menunjukkan sikap inklusif. Inklusif artinya merangkul teman-teman. Inklusif itu artinya tidak menutup diri terhadap orang lain, terhadap pendapat lain, terhadap masukan dari yang lain. Nah, inklusif ya, merangkul, menerima semua masukan. Dan kemampuan memfasilitasi diskusi yang produktif. Nah, kalau sudah berbeda pendapat, biasanya semua merasa paling benar terhadap pendapatnya. Maka kita memfasilitasi diskusi yang produktif. Gimana caranya mengurangi gesekannya, tetapi fokus pada penyelesaian masalahnya. Nah, ini kita berperan seperti itu, memfasilitasi diskusi. 4 poin di A. 3 poin mengusulkan agar keputusan ditunda sampai situasi tenang. Ini juga tidak produktif ya. Menunda itu kan berarti tidak langsung memecahkan masalah gitu ya. B. Memihak pada pendapat yang saya anggap lebih baik. Ini terkesan berat sebelah. Dan C. Membiarkan perdebatan langsung hingga ada yang menyerah. Ini membiarkan ini kurang baik ya teman-teman. Terbaiknya ada di A. Berikutnya, seorang tetangga meminta bantuan untuk menyelesaikan masalah pribadi yang cukup kompleks. Apa langkah yang tepat? Nah, ini tetangga minta bantuan menyelesaikan masalah pribadi, teman-teman. Cukup kompleks, rumit kompleks itu ya, teman-teman. Langkah yang tepat adalah A. Menyarankan dia mencari bantuan profesional karena masalah pribadi tidak semestinya diceritakan kepada tetangga. B. Menolak membantu karena masalahnya terlalu rumit. C. Menghindari pembicaraan agar tidak ikut terlibat masalah yang berpotensi membahayakan diri saya. D. Mendengarkan masalahnya dan membantu sebatas kemampuan saya. Ini terkesan melempar semua ya, kecuali mungkin yang D ini kita lihat. Mendengarkan tapi sebatas kemampuan juga yang D ya. Kita lihat jawaban terbaiknya teman-teman. 4 poin ada di D. Mendengarkan masalahnya dan membantu sebatas kemampuan saya. Nah, tetap didengarkan teman-teman. Ya, meskipun ini masalah pribadi dan sifatnya cukup kompleks ya, tetap didengarkan. Tetapi karena sifatnya cukup kompleks tadi, cukup rumit tadi, maka bantulah sebatas kemampuan saya saja. Ya, tidak melebihi kapasitas gitu. Karena rumit biasanya ya pembahasannya. Jawaban yang tepat adalah D. Mendengarkan dan membantu sebatas kemampuan. Menunjukkan empati dan perhatian terhadap orang lain. Ini bagaimana kita menunjukkan empati. Ya, empati itu salah satu cara agar kita dapat berhubungan sosial dengan baik dengan orang lain. Nah, berhubungan sosial adalah salah satu kisi-kisi kita pada pertemuan kali ini. Kemudian baru setelah D, kita lihat yang A 3 poin, menyarankan dia mencari bantuan profesional karena masalah pribadi tidak semestinya ditangani oleh tetangga. Ini kan semacam cari bantu yang profesional saja di bidang ini gitu ya, di masalah ini gitu. Ini kurang tepat juga, padahal kita bisa bantu juga, proaktif membantu. Yang A kurang proaktif. 2 poin yang B, menolak membantu karena masalah terlalu rumit. Ini bentuk penolakan ya, tapi lebih baik daripada menghindari. Nah, menghindari, mengabaikan gitu ya, itu kurang bagus. Opsinya biasanya paling kecil. Oke, jawaban terbaik D. Saya diminta menjadi penanggung jawab acara gotong royong di lingkungan tempat tinggal, tetapi beberapa warga menolak ikut serta karena merasa tidak berkepentingan. Apa yang sebaiknya saya lakukan? A. Menerapkan sistem denda sebagai bentuk konsekuensi atas ketidakhadiran dalam gotong royong. B. Membiarkan mereka yang menolak tidak ikut serta sembari melaporkan kepada ketua rukun warga setempat. C. Memberikan penjelasan tentang pentingnya gotong royong bagi semua warga. D. Mengabaikan warga yang tidak hadir sebagai bentuk sanksi sosial. Ini solusi semua nih teman-temannya, tapi mana yang paling tepat bagi masalah di mana kita dijadikan PJ atau penanggung jawab gotong royong?
tetapi ada warga yang menolak. Beberapa warga menolak ya, karena nggak merasa punya kepentingan di sini. Jawaban terbaik ada di C, memberikan penjelasan tentang pentingnya gotong royong bagi semua warga. Kasih penjelasan dulu bahwa gotong royong itu penting, manfaatnya dan dampak bagi masyarakat jika dilakukan dan jika tidak dilakukan. Ini akan memberikan kesadaran bagi masyarakat dan pada akhirnya diharapkan masyarakat ikut andil, ikut terlibat dalam gotong royong. Pembahasannya, jawaban yang tepat adalah C, memberikan penjelasan yang baik dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi tanpa memaksakan kehendak. Iya, bikin sadar dulu, jangan dipaksa ya. Persuasif dulu, ajak dulu, jangan represif. Nah, represif itu misalnya melaporkan gitu ya, represif tuh. 4 poin di C. Kemudian A, 3 poin menerapkan sistem denda sebagai bentuk konsekuensi atas ketidakhadiran dalam gotong royong. Ini represif ya, tidak mengajak tetapi bagaimana ya, memaksa ini, mau nggak mau orang kadang hadir gitu ya, karena adanya denda tadi. 2 poin ada di B, membiarkan mereka yang menolak tidak ikut serta sembari melaporkan kepada ketua rukun warga setempat. Nah, ini laporkan juga pada akhirnya. Kurang bagus, masih 2 poin. Dan 1 poin mengabaikan warga yang tidak hadir ya, sebagai bentuk sanksi sosial. Mengabaikan juga kurang baik. Sukses adalah milik semua orang yang mau berusaha dan berdoa. Selamat berjuang, ikuti channel ini dan tunggu video berikutnya.